Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland di channel ini, channel yang membagikan segala bentuk informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Dan khusus untuk video ini saya membuat segmen baru, segmen yang saya beri nama Bahas Bola, yang isinya mengenai pembahasan tentang berita-berita sepak bola Indonesia. Dan khusus untuk episode pertama ini saya akan membahas mengapa PSIS Semarang bisa terdegradasi ke Liga 2. Tentu saja dengan pemaparan alasan-alasannya. Oke teman-teman, dan sebelum itu jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan juga share. Silakan kalian simak penjelasan dari saya. Dalam musim 2024-2025 di lanjutan BRI Liga 1 Indonesia terdapat salah satu klub yang tampaknya memang sangat kompleks permasalahannya, yaitu adalah PSIS Semarang. Masa Jenar akhirnya harus terdegradasi, turun kasta dari Liga 1 ke Liga 2. Dan sepanjang musim ini perjuangan yang dihadapi oleh Mahesa Jenar atau biasa kita sebut sebagai PSIS Semarang cukup amat melelahkan. Ada banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi untuk menjegal Septian David Maulana dan kawan-kawan hingga akhirnya tertati-tati hingga penghujung pekan Liga 1 Indonesia. Untuk itu teman-teman, saya akan membagikan 3 alasan mengapa sampai PSIS Semarang tertati-tati di musim 2024-2025. Salah satu faktor yang menjadi alasan ambruknya performa dari PSIS Semarang di musim 2024-2025 adalah mengenai permasalahan gaji. Aspek ini tentu bisa sangat krusial dalam performa tim karena para pemain seakan tidak mempunyai motivasi berlebih di lapangan untuk bermain karena permasalahan gaji yang tak kunjung selesai. Dan yang paling terpengaruh adalah para pemain asing yang ada di kubu PSIS Semarang. Evandro Brandao dan juga Roger Bonnet memutuskan untuk mengakhiri kontraknya karena permasalahan gaji yang tak kunjung selesai. Faktor kedua yang mendasari ambruknya performa dari PSIS Semarang di musim 2024-2025 adalah rusaknya hubungan antara manajemen dan juga supporter. Menjaga hubungan yang baik dengan para fans dan juga kelompok supporter adalah sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajemen dari PSIS Semarang, terlebih untuk musim 2024-2025. Rusaknya kepercayaan supporter memang cukup membawa dampak yang signifikan untuk pendapatan dari klub PSIS Semarang. Pasalnya, 2 kelompok supporter yang ada di kubu PSIS Semarang, yaitu Panser Biru dan juga Snacks, memutuskan untuk melakukan boykot. Efeknya memang sangat terasa sehingga panitia pelaksana atau Panpel memutuskan untuk menggelar laga secara tertutup. Faktor yang ketiga yang mendasari ambruknya performa PSIS Semarang di musim 2024-2025 adalah terpaparnya politik praktis. Ya, prahara antara supporter dan manajemen ini sudah merambah ke arah politik. Konteksnya di sini adalah pendukung PSIS Semarang terbelah menjadi 2 ketika Yoyo Sukawi selaku chief dari PSIS Semarang memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Semarang tahun 2024-2029. Panser Biru, salah satu kelompok supporter dari PSIS Semarang, sempat menegaskan sikap politiknya untuk tidak mendukung Yoyo apabila PSIS Semarang gagal menghuni peringkat 4 besar BRI Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Ketika itu Mahesa Jenar akhirnya hanya finish di peringkat ke-6 klasemen akhir. Ya, jadi begitulah teman-teman 3 alasan kenapa performa dari PSIS Semarang di musim 2024-2025 sangat mengenaskan atau bisa disebut sebagai salah satu tim
yang mempunyai manajemen terburuk di Liga 1 Indonesia. Kita sebagai fans dari Liga 1 Indonesia tentu saja sangat menyayangkan dengan prahara yang terjadi di kubu PSIS Semarang sampai terlibat dalam sebuah politik praktis. Dan tentu saja kedepannya saya sebagai seorang pribadi mengharapkan manajemen dari PSIS Semarang lebih memperbaiki diri dalam tata pengelolaan klub kedepannya. Dan tentu saja ketika tata pengelolaan dari manajemen sebuah klub itu bisa diandalkan, otomatis klub tersebut akan mampu bertahan ataupun bisa berbicara banyak dalam sebuah kompetisi. Dan tentu saja saya Roland pamit undur diri dulu. Semoga dengan informasi ini bisa membawa informasi-informasi terbaru bagi kalian para fans dari BRI Liga 1 Indonesia. Salam sportivitas, ciao.